Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena berkat kasih sayangnya kita bisa melaksanakan acara call jumpa di pagi ini walau dengan kondisi daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang kita dapatkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai generasi terakhir, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi yang akan disampaikan, yang akan dibahas adalah bagaimana cara kita menghargai waktu, apa yang perlu kita lakukan agar nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Ini sebagaimana bunyi sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haromika, wasihatika qabla syaqomika, waginaka qabla faqrika, wa farogoka qabla syuglika, wa hayatika qabla mautika. Nah, apa maksud hadis di atas? Katanya menurut hadis di atas, kita itu harus mempersiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Artinya kita harus menghargai 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja itu? Pertama, syababaka qabla haromika, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Apa maksudnya? Kita harus mampu menghargai masa muda kita sebelum datang masa tua. Kenapa menghargai masa muda? Karena masa muda itu hanya satu kali, tidak ada yang diulang-ulang. Di usia 10 tahun kita satu kali, di usia 11 tahun kita satu kali, dan usia-usia selanjutnya kita satu kali. Nah, supaya nanti kita tidak menyesal, maka kita pergunakan usia tersebut dalam hal kebaikan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang positif di masa muda. Kenapa? Karena ketika masa tua semuanya akan dikurangi. Apa yang dikurangi? Tenaga dikurangi, kemampuan berpikir dikurangi, kemampuan kesehatan kita juga dikurangi, kemampuan belajar kita dikurangi. Makanya mumpung masih masa muda, kita berlomba-lomba dalam hal yang baik. Yang kedua, wasihatika qabla saqomika. Apa itu? Hargailah sehatmu sebelum sakitmu. Pergunakan masa sehat dengan semaksimal mungkin sebelum datang masa sakit. Kenapa? Semua tahu yang namanya sakit kita terbatas segala-galanya. Tenaga kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Ketika kita sehat, kita mampu belajar. Ketika kita sehat, kita mampu melaksanakan tugas dari guru. Nah, bagaimana ketika sakit? Jangankan untuk melaksanakan tugas, ya, untuk ngisi perut saja minta bantuan orang lain, minta bantuan orang tua. Maka dari itu, sewaktu kita sehat, kita laksanakan tugas kita dengan maksimal. Jangan nunggu sakit dulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Waginaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang miskinmu. Pergunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Seseorang yang mempunyai kelebihan harta, gunakan kelebihan harta tersebut untuk hal yang positif. Apa contohnya? Membantu fakir miskin,
membantu anak yatim, membantu sedekah ke masjid. Banyak berbagai hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk mempergunakan kekayaan kita. Bu, saya tidak kaya, tapi hanya punya uang lebih. Lakukan itu. Pokoknya jangan aturannya atau hitungannya jangan kaya raya begitu. Tapi ketika kita punya kelebihan, di sana gunakan dalam hal kebaikan. Agar apa? Agar kita tidak menyesal kalau suatu saat kelebihan kita tadi, kelebihan harta kita tadi diambil lagi oleh Allah, dengan kata lain nanti jatuh miskin. Karena kalau seseorang yang kaya ditambah pelit, itu tidak akan bermanfaat. Dan yakin kekayaannya tadi tidak akan barokah. Dan harus yakin bahwa kekayaan tersebut pasti akan diambil lagi oleh Allah. Gitu ya. Kemudian yang keempat, wa farogoka qabla suglika. Gunakan waktu luasmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luas kapan? Kalian sekarang lagi luang ya, belajarnya daring, belajarnya sebentar, kuota diisi full sama orang tua. Nah, harusnya waktu luang itu kalian gunakan dengan hal-hal yang positif. Biasanya belajar di sekolah capek, bolak-balik pakai ongkos. Sekarang gunakan keluangan waktu kalian untuk mengerjakan tugas dengan maksimal. Dikasih tugas hari ini jangan dikerjakan 2 minggu kemudian, tapi dikasih tugas hari ini kalian langsung kerjakan pada saat tersebut atau malamnya, sehingga minggu depan kalian sudah tidak mempunyai tugas apapun. Gitu. Jadi gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya. Kalau dapat tugas itu jangan nanti saja. Tidak, tapi gunakan waktu luang yang kita miliki sekarang sebelum nanti kita tidak tahu akan lebih sibuk dari hari ini. Yang terakhir, wahayatika qabla mautika. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh kita. Gunakan waktu hidup kita sebelum datang mati. Karena setelah mati tidak ada yang balik lagi biasanya. Tidak ada, walaupun penyesalan bagaimanapun. Nah, supaya tidak menyesal, maka kita lakukan sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa umur kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan ibadah, dengan kegiatan membantu orang tua, membantu sesama, belajar dengan maksimal mumpung kita masih bisa hidup sekarang. Gunakan perbekalan kita secara maksimal. Perbekalan apa? Perbekalan dalam hidup kita yang akan bisa dibawa untuk nanti kita mati, kita meninggal. Usia kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang di-calling oleh malaikat Israel kapan kita akan dibawa pulang. Maka dari itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan dapat jatah pergi untuk selamanya, maka gunakanlah hidup kita, usia kita, sisa kita. Jangan sampai berkata begini, bukan saya masih muda, masih lama dong. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kenapa? Karena tua bukan merupakan aturan untuk mati lebih dulu. Banyak anak yang baru keluar sudah pergi lebih dulu. Nah, untuk itu, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap hidup, maka mari kita gunakan sisa usia kita untuk kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Kita lakukan kewajiban kita sebagai umat muslim secara maksimal. Ibu titip pesan ke kalian, jangan sia-siakan yang namanya waktu luang kalian. Jangan sia-siakan namanya ibadah kalian. Ingat, jangan sia-siakan waktu sholat kalian. Ketika ada panggilan sholat, lakukan sholat. Kalian juga harus rajin ngaji. Kenapa? Mumpung kita masih punya napas untuk hidup. Karena kalau sudah mati, jangankan kita untuk sholat, kita sudah tidak bisa balik lagi. Amal kita sudah terputus di sana. Nah, maka dari itu, ibu titip pesan ke kalian, yuk kita laksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Supaya apa?
supaya nanti kita tidak menyesal di yaumil akhir nanti. Ya, itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan di hari ini, walau sepintas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bukan berarti Ibu menggurui, masih banyak yang lebih bisa, tapi hanya sekedar mengingatkan, saling mengingatkan. Ibu mengingatkan diri Ibu sendiri, dan mudah-mudahan kalian juga bisa menerima materi dari Ibu ini, kemudian bisa melaksanakannya. Demikian dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.